Banyak orang yang menanyakan di Blur. Dugaannya dokter suara itu adalah suara dari Hans Pranata. Dokter pengen tanya, apa kamu bisa memvideokan orang seperti itu? Kamu mempermalukan Bapak Afrizal. Hah? Sementara apa? Sementara itu adalah cerita yang belum tentu dan belum diputuskan di pengadilan. Untuk apa kamu lakukan itu? Apa niat kamu sebenarnya? Dan itu dugaannya adalah asisten dari DRL. Yang namanya asisten, guys, nggak mungkin kerja sendiri. Ya, pasti disuruh sama atasannya. Dan yang mengupload pertama kali adalah akun atas nama Richard Lee. Yang Dokter Ferran, kalian masih mau beli produk dari orang seperti itu? Di sini ibu ini muslimah. Ya. Bagaimana asistennya sendiri bisa ditumbalkan? Untuk apa? Untuk engagement, Richard. Dokter tanya. Untuk apa? Kamu begitu ingin menjatuhkan Dokter. Semakin Dokter bongkar kebusukan kalian. Dokter kesini, kemarin Dokter di Indonesian Fashion Week, Dokter kesini. Supaya masyarakat Indonesia bisa lihat. Dengan mata kepala sendiri. Ibu, Dokter di sini tidak ada settingan ya. Jadi, apakah Dokter pernah menyuruh Ibu bicara bla bla bla? Pernah? Enggak sama sekali. Ya Ibu ya? Enggak. Tuh. Jadi buat kalian nanti ya, kalau dan ternyata ini rencananya Allah sungguh luar biasa ya guys. Ternyata ibu ini tidak menyadari bahwa di sekitar rumahnya ibu itu adalah teman-temannya Dokter sendiri. Jadi pada saat tadi Dokter kesini, ternyata Dokter itu istilahnya kita tuh punya perkumpulan lah ya, perkumpulan, dan itu perkumpulannya ternyata adalah salah satu anggotanya itu di dekat rumahnya ibu ini. Begitu cantik takdirnya Allah. Jadi di sini Dokter bilang ibu tidak perlu takut karena ternyata keluarganya ibu tadi di sekitarnya ibu sendiri, keluarganya Dokter itu ada di sekitarnya ibu sendiri. Ya, jadi ibu nggak usah takut. Tapi di sini Dokter mohon maaf ya ibu, Dokter pingin ini tidak terbuka dengan sejelas-jelasnya. Ya, jadi Dokter mohon ini adzan dulu ya guys ya, kita stop dulu adzan. Gitu. Ya guys ya, kita lanjutin tadi. Jadi berarti ibu nggak pernah lagi kontak sama bapak? Enggak. Nggak pernah kontak lagi sama bapak ya, Sabtu kemarin. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin nanti ke bapak langsung. Di sini pasti nanti akan sampai juga ke bapak ya. Apa yang ingin ibu sampaikan di sini? Saya ingin sampaikan supaya suami saya mengakui kebenaran aja, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang dia nggak melakukan yang katanya disuruh Dokter itu, jelaskan aja sejujurnya, jangan dibohongi lagi. Dan di sini Dokter mohon maaf, Dokter izin, ya ibu. Dokter itu paling tidak mau dari awal. Dokter pada saat Dokter tahu, Dokter bilang begini, Dokter mau melaporkan bapak, ya. Tapi kejadian ini terpaksa, tapi bukan untuk menzalimi, ya. Dokter janji ya, demi Allah Dokter tidak akan menzalimi bapak, ya. Dokter harus melaporkan agar ini terang benderang guys, ya, harus melaporkan, ya. Dokter minta seperti tadi kata-kata ibu ya. Kata-kata ibu ya. Pak, Dokter benar-benar Dokter mendapatkan informasi itu tidak ada hubungannya dengan Bapak. Ya. Jadi Dokter akan melaporkan bukan untuk menzalimi, sama sekali tidak. Jadi kalau misalnya nanti ada laporan ke Bapak, sebelumnya Dokter mohon maaf. Ya. Dokter biar jelas betul. Jelas ya. Siapa Tapi ibu nggak keberatan ya? Ya nggak apa-apa dok. Untuk kebenaran nggak apa-apa dok. Jadi ibu ikhlas ya saya laporin bapak ya. Jadi nanti Dokter akan laporkan bapak dengan tapi kalau misalnya bapak mengakui apa adanya, Dokter harapan begini, bapak akui apa adanya aja. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bapak nggak perlu takut, ya, nggak perlu takut ada tekanan di sekitarnya ibu sekarang. Nyonya ini, insya Allah sudah dijaga oleh Allah, oleh tetangga yang sayang, banyak yang sayang sama Ibu Dewi, ya, gak usah takut,
Jadi nanti insya Allah juga ibu bisa ketemu sama suaminya dan Doktif akan terus meminta keadilan. Ya, Doktif insya Allah hari Senin akan melaporkan, begitu juga dengan akun. Ya, Doktif ingatkan ya untuk saudara Richard, Anda khususnya atasan dari Hans, Anda harus mempertanggungjawabkan akun Anda. Anda harus mempertanggungjawabkan semua yang Anda lakukan, termasuk dugaan memfitnah Doktif. Ya, jadi jangan pernah korbankan orang kecil. Jangan, Doktif bukan menghina orang kecil, enggak ya, bukan. Tapi jangan korbankan orang-orang yang merasa mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak, mereka punya. No viral, no justice. Yuk guys, kita viralkan ini. Yuk, Dandi, ya, siap ya, kamu viralin semuanya, ya. Riko, Mas Bobi, semuanya viralin, ya. Karena dia harus, ibu ini harus mendapatkan keadilan, seadil-adilnya, ya. Lakukan proses sesuai dengan aturan Indonesia, bukan aturan orang yang berduit, ya. Gak ada itu namanya, ada Doktif yang dengar. Dok, itu DRL itu ada backingannya di Palembang. Siapa backingan kamu DRL? Doktif mau tanya. Sebutin dengan jelas siapa backingan kamu. Sehingga bisa terjadi seperti ini. Bagaimana bisa asisten kamu? Dugaannya Hans Pranata. Yang disebutkan tadi. Bisa ikut satu mobil dengan para polisi ini. Apa hak dia? Itu yang harus diviralkan guys. Ya. Oke, yuk kita doain bareng-bareng, ibunya kuat. Ibu ya, maaf ya ibu ya kalau menantunya nanti, tapi insya Allah kalau beliau memang mengakui semuanya, menjelaskan apa adanya, insya Allah beliau akan tidak kenapa-napa. Ya, karena Doktif yakin mungkin beliau dalam tekanan. Ya, Doktif yakin beliau ketakutan, bahkan ahli ekspresi pun bercerita bahwa Bang Afrizal ini dalam posisi tertekan. Bagaimana bisa Bang Afrizal diperlihatkan wajahnya, sementara belum tentu bersalah, itu mempermalukan orang. Dan Doktif heran, kalian masih mau follow orang yang hatinya sehitam itu. Kok bisa? Dan kalian masih bisa membeli produk dari mereka itu. Kok bisa? Kalian itu, ibu ini muslim loh. Kalian gak sayang kah sesama muslim? Itu, difitnah sebegitu kejinya. Sekarang saatnya dia harus menuai apa yang sudah dia lakukan bertahun-tahun guys. Dan yang Doktif tanyakan ke DRL, bagaimana jika mungkin ya Doktif lihat kamu begitu takutnya dengan seorang Kartika Putri. Kenapa? Kenapa kamu begitu takutnya dengan seorang Kartika Putri? Kartika Putri orang Palembang juga kan? Ya, bagaimana nanti jika teman-temannya Kartika Putri akan mendukung Kartika Putri untuk melaporkan kamu kembali? Ibu, di sini dia begitu takut dengan seorang Kartika Putri. Kenapa? Ibu pernah dengar Kartika Putri? Ya. Jadi begitu pintarnya DRL itu memutar balikan cerita sampai masyarakat Indonesia tuh begitu banyak yang benci dengan seorang Kartika Putri. Dan di sini Doktif akan membongkar semuanya dengan bantuan ibu juga. Ya, pokoknya ibu kuat. Nanti kita tunjukkan ke masyarakat Indonesia seperti apa orang ini aslinya. Gitu, ya. Oke ya guys ya. Kita bisa off ya. Nanti insya Allah kalau misalnya nanti ibunya jadi ke Palembang, kita nanti bakalan live juga. Ya, tapi Doktif ingin ini jadi perhatian dari Bapak Kapolres Pak Haryo. Pak Haryo, Pak Haryo, Pak Haryo, Bapak Kapolres Palembang. Pak, tolong diselidikin oknumnya Pak. Masa sih harus sampai ke Propam Pak? Enggak kan Pak ya? Jangan deh, apalagi ke Pak Listio nanti laporannya. Jangan, ya. Ada yang minta backingan. Pak Ferdi Sambo aja akhirnya kena. Siapalah backingan seorang Richard? Kalau ada backingannya, Doktif tanya. Bukan nuduh ya. Ada nggak sih backingannya seorang DRL? Ya, Doktif nanya. Jadi di sini quality, apa kalau si Pak Anus tuh bilang equality, equality in the law, equality before the law. Ya, equality before the law. Apa sih itu bahasanya itu? Keadilan tuh sama. Ya, bukan cuma buat orang yang berduit doang. Enggak. Ya, no viral, no justice. Insya Allah Doktif, meskipun Bapak sudah begitu, tapi yakin Bapak itu ada dalam tekanan. Kalian dengerin sendiri ya. Doktif gak kenal. Doktif baru kali ini ke Medan, Ibu. Doktif baru kali ini ke Medan. Nanti Doktif pengen coba kuenya. Ya, kuenya bikin sendiri.
Nah, sebagai- boleh deh. Bikin sendiri ya. Usahanya tetap jalan ya. Amin. Jangan ini ya. Jangan putus asa ya. Iya. Bisa ya? Iya. Bisa. Iya. Ibu anaknya ada berapa? Ada 3. Ada 3. Bapak kerjanya apa, Ibu? Cuman tukang kebun aja. Oh, Buat kebun. apa namanya, nanam tanaman buat taman kayak itu. Oh, bikin taman-taman gitu ya. Oke. Ya udah, tapi Bu kuat nanti insya Allah kita ke Palembang. Kita usut tuntas ya. Oke ya guys ya. Terus ikutin follow akunnya Doktif, Dokter Detektif, follow akunnya Dokter Detektif Vero. Kalian sudah record ya. Ini kisah nyata, asli, nggak ada gimmick-gimmick kan. Doktif datang nggak dipotong, apa adanya. Kalian bisa melihat. Tetap sarannya Doktif, lakukan blacklist terhadap produk dari mereka. Mereka nggak akan berhenti guys, ngebodohin kalian, nggak akan pernah berhenti. Karena mereka bilang masyarakat Indonesia tuh gampang kasihan dengan menggunakan agama. Agama dipermainkan ya. Untuk DRL, lihat ya, Doktif akan kejar kamu sampai ke ujung semut sekalipun ya. Lihat, apalagi kamu mempermainkan agamanya Doktif. Ya, tunggu. Gak ada takutnya Doktif. Hadepin, sini. Kalau ketemu sama Doktif, hadepin sini. Kapan ini Pak? P21-nya Pak? PMJ. Belum lagi laporan yang lain. Kamu akan menghadapi lagi laporan yang soal ini. Siap-siap ya, akun kamu akan disita oleh oleh kepolisian. Bolehlah. Ya, oke? Sama siapa? Oh, Ko David. Ko David, thank you. Ko David. Hai Ko David. Ko David tadi dengerin ya. Kok bisa seorang Hans bisa ikut di dalam mobil, orang sipil mobil ke polisi ini? Kok bisa Ko David? Emang ada backingannya nggak Ko David DRL itu? Ada backingannya nggak kok? Kalau ada backingannya nanti kasih tahu ya, bisikin Doktif ya. Nanti biar diusut juga backingannya siapa. Doktif ingetin nggak ada di sini yang namanya jenderal bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang kejora. Nggak ada. Ya. Nggak ada di sini bintang-bintang yang ngebackingin orang yang salah. Kalau salah-salah aja. Doktif bakalan bongkar lebih ganas lagi. Ya, jangan. Udah, ingat ya backingan Doktif Allah. Nggak ada takut-takutnya. Ya. Oke?